Benar. Apakah dui fungsi ABRI itu sebenarnya sudah de facto sudah ada sekarang ini yang mungkin kadarnya lebih sedikit dibanding Orde Baru? Enggak. Dan apakah akan diteruskan? Menurut saya jauh sekali. Jauh sekali. Suasananya Oh, kita kita nggak apa namanya tidak ada indikasi kuat kita kembali seperti kita rasakan dui fungsi ABRI kayak dulu. Ya. Sekarang semuanya kan pemilihan posisi-posisi pejabat publik itu rakyat yang menentukan. Ya. Dulu kan enggak. Ya kan? Memang rakyat yang menentukan, tapi calonnya ini dari ABRI, dari TNI itu maksudnya. Loh, kalau sekarang kalau mau calonkan TNI, calon gubernur, bupati, wali kota, itu harus mulai partai politik. Kalau partai politik yang calonin nggak bisa calon. Ya. Terus kalaupun dicalonkan, kemudian rakyat belum tentu milih. Dan begitu dia calon, dia nggak boleh lagi jabatannya sebagai TNI dan Polri. Ya. Gitu. Jadi kan itu yang kita rasakan dulu di fungsi ABRI itu. Kalau menentukan pejabat itu harus 3 jalur misalnya. Emang ada lagi sekarang? Jauh, nggak ada. Jauh ya. Sekarang Pak Bambang, benar nggak bahwa dui fungsi ABRI itu secara de facto sudah terjadi sekarang ini? Kalau saya melihat bukan dui fungsi ABRI, Bang. Ini multifungsi Polri dan dui fungsi TNI. Itu harus sesuatu yang sangat berbeda sekali. Maksudnya apa nih? Ya, kalau multifungsi Polri, ya mereka berada di jabatan-jabatan sipil. Di Ya artinya BUMN. mencakup dui fungsi ABRI dong. Kali-kali kita melihat dui fungsi ABRI kan sangat jauh lah, sudah ada dicabut lah. Saya melihatnya kita harus berpikir ke depan bahwa ini ada fakta bahwa kawan-kawan di kepolisian ini masuk di ranah-ranah sipil. Demikian juga dengan kawan-kawan TNI seperti itu. Ya. Nah, itu yang harus upaya menarik kepolisian dan TNI di ranah sipil ini seharusnya harus menjauh. Upaya menarik politik ke arah sana itu sangat harus dijauhkan di era sekarang ini sesuai dengan amanat reformasi. Kalau itu terus berlanjut, ya tidak menutup kemungkinan semua nanti kembali lagi seperti Orde Baru. Dui fungsi ABRI itu suatu doktrin yang menjelaskan bahwa militer ataupun polisi, militer khususnya ya, tidak hanya mengurusi urusan pertahanan, tapi juga terlibat dalam urusan sosial politik. Okay. Manifestasi dari hal itu adalah dia bisa duduk di jabatan sipil, baik itu di pusat atau di daerah. Jadi kalau hari ini mereka duduk di jabatan sipil, walaupun itu hanya di pusat, itu dui fungsi. Karena dia udah keluar dari sektor pertahanan. Jadi, ketika dia keluar dari fungsi 10 itu di pusat atau tadi di kan, daerah? pernyataannya sama dengan Orde Baru. Saya bilang enggak. Lah, saya nggak bilang ini kan saya bilang dui fungsi. Enggak, tadi pertanyaannya begitu. Saya mau jelaskan tentang dui fungsi dulu, Bang Doni. Iya enggak, Dui fungsi itu fungsinya yang saya jawab itu adalah apakah kita kembali kayak dulu Orde Baru? Enggak. Nanti saya mau menyimpulkan ke Gitu sana. loh. Jadi saya mau ngarah itu situ dulu, Bang ya. Ya. Nanti baru situ. Nah, oleh karena itu, ketika mereka masuk ke jabatan sipil, bukan lagi sektor pertahanan, ya itu mirip. Itulah dui fungsi ABRI. Itu dui fungsi ABRI yang pernah hidup pada masa Orde Baru. Juga seperti itu. Soalnya spektrum skalanya aja nanti menunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, dui fungsi itu bertahap, Bang, bekerjanya. Tidak langsung tiba-tiba dari pusat sampai daerah. Kapankah dui fungsi itu dimulai? Ketika masa Orde Lama, pada masa Bung Karno, memberikan ruang kepada anggota militer aktif duduk di dalam Dewan Nasional. Itu pertama kali. Lalu kemudian diperkuat oleh Soeharto dengan membangun di seluruh wilayah provinsi. Nah, itulah kemudian ditolak. Jadi, apa yang terjadi hari ini adalah baik DPR ataupun pemerintah sedang membuka kotak Pandora secara perlahan dui fungsi itu. Nah, kalau ini didiamkan, ini berbahaya. Yang ketiga, kenapa kita bilang dui fungsi sudah terjadi? Secara praktek sudah terjadi. Dia keluar dari 10 yang diatur Undang-Undang TNI 34 2004 dan meluas kemanapun. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Ombudsman sudah menyebutkan bahwa memang terjadi perluasan kewenangan TNI dulu di jabatan sipil dan itu melanggar Undang-Undang TNI dan itu difungsi. Yang keempat, Bang, dui fungsi itu selalu ditopang oleh struktur. Apa strukturnya? Namanya komando teritorial. Panglima TNI, Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa akan ada perluasan 22 komando teritorial dari 15 yang sudah ada. Kenapa saya katakan? Karena pada era Orde Baru, ketika doktrin dui fungsi bekerja, dia membutuhkan topangan struktur namanya komando teritorial. Sehingga ketika Undang-Undang TNI 34 2004 terjadi perdebatan, ini harus diganti struktur teritorial. Tetapi Angkatan Darat, TNI menganggap ini tetap dibutuhkan. Oke, struktur itu ada, maka muncullah pasal tentang gelar dan postur kekuatan TNI yang menyebutkan struktur itu tetap ada, tapi tidak boleh berpolitik praktis, tidak mengikuti administrasi pemerintahan daerah, dan direstrukturisasi, dibatasi. Kenyataannya sekarang tidak demikian. Menteri Pertahanan menyatakan akan memperluas 22 komando teritorial mengikuti struktur administrasi pemerintahan sipil, juga mengikuti struktur Kapolda.
Itu yang kita katakan bahwa struktur teritorial adalah bagian dari struktur difungsi jika dan kalau jika bangunannya itu dibangun melalui struktur administrasi pemerintahan sipil. Lah kalau ini ceritanya kita akan kembali dalam rezim seperti masa Orde Baru. Gimana sih Pak Diel? Itu persoalannya Bang. Gimana nih? Ya, saya sepakat dengan Bang Aal, Ya. di mana memang yang terjadi adalah mundurnya reformasi sektor keamanan, termasuk TNI Polri, di mana salah satunya agendanya adalah membuat kita cinta militer yang profesional, yang mampu mengatasi resiko keamanan dan pertahanan yang sekarang makin kompleks, nggak cuman kalau kemudian dui fungsi itu kemudian bisa jadi menempatkan ancaman itu datang dari kelompok-kelompok yang punya pandangan berbeda dari pemerintahan. Dan itu kan menjadi berbahaya. Masyarakat plural punya banyak aspirasi, kemudian ditentukan oleh jabatan-jabatan sipil yang kemudian dalam beberapa ini ya satu komando. Ini yang kemudian memberatkan ya kemudian bernegara. Dan ini menjadi pertanyaan serius karena menuju katakanlah kembalinya agenda-agenda quote in quote dui fungsi ABRI ini terjadi di pemerintahan demokratis Jokowi yang kemudian dia seharusnya katakanlah memiliki agenda untuk mereformasi sektor keamanan. Pemberian jabatan ASN di TNI itu hanya semacam pura-pura untuk Ini gini, teman-teman ini selalu prejudis gitu loh. Ya. Ya kan? Kita mau buat itu justru perlindungan, kalian bilang gula-gula. Ya, takutnya itu gula-gula gitu loh. Makanya Pemanis, teman-teman civil society nggak percaya diri juga bahwa supremasi sipil di negara kita ini juga sudah mulai tumbuh. Diri menurut saya. Gitu loh. Apa? DPR justru yang tidak percaya diri. Kenapa kemudian di era reformasi yang kemudian supremasi sipil mengatur militer yang profesional, kemudian ini juga kita tempuh dengan darah dan air mata pejuang reformasi, mengapa kemudian secara praktek sudah ada dan semua dilegitimasi dengan katakanlah undang-undang dan RPP-nya. Enggak, sekarang gini, soal dui fungsi ya. Dui fungsi itu di teori atau enggak ada. Itu kan praktek yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yang kemudian kita definisikan dui fungsi. Yang prakteknya adalah semua posisi-posisi politik, posisi sosial diisi oleh teman-teman waktu itu bapak-bapak dari ABRI gitu. Nah, sekarang apa salahnya kalau kita membutuhkan kompetensi ya yang tidak dimiliki oleh ASN? Apa semuanya ASN sudah bisa terpenuhi kebutuhan kalau misalnya di beberapa institusi itu? Nah kalau nggak kita mau cari dari mana? Nggak boleh. Nah karena memang kita butuh kompetensi makanya diatur. Nah bahwa kemudian ada pelanggaran undang-undang ya itu boleh aja. Diatur gitu untuk loh. Kementerian mana Bang? Loh kan udah jelas itu ada 10 itu. Berarti titik 10 kementerian itu kan? Iya. Nah di luar itu kan terjadi praktek Nah penyimpangan. itu yang menurut saya kalau memang itu DPR harus terjadi, mengevaluasi dong. kalau memang ada pelanggaran undang-undang, jangankan undang-undang ini, siapa saja melanggar undang-undang harus ditindak gitu 10 loh. tahun lebih Bang didiamkan. Nggak ada Ya. evaluasi oleh parlemen. Ombudsman sudah menyatakan terjadi penyimpangan. Nggak ada evaluasi juga oleh parlemen Bang. Pada satu sisi akan mengganggu struktur birokrasi sipil itu sendiri Bang. Kalau didiamkan. Orang udah berkarir dari lama, tiba-tiba pengen jadi direktur sama dirjen, nggak bisa. Nah, Bang. itu yang Karena tadi ada saya nggak jawab. situ. Nanti dulu, Bang, nanti saya bilang. Anda tadi nggak dengar saya. Justru semangatnya, ya undang-undang ini kita revisi. Bukan karena semangat itu. Bang Doli, ini Loh, fakta, udah terjadi. Ini kita Anda yang baru buat. ngomong semangat, kita udah ngomong fakta. Kita buat Faktanya di beberapa undang-undangnya, kementerian Pak. ada dirjen dan direktur, mereka duduk tiba-tiba melanggar undang-undang TNI, Kita tapi buat DPR tidak undang-undangnya. mengevaluasi. Bukan hanya Undang-undangnya apa? Undang-undang tidak Undang-undang berubah di ASN. Undang 2014. Sama saja yang Anda bilang TNI Polri aktif seluruh jabatan sipil. Faktanya ya sesuai dengan undang-undang TNI, melanggar undang-undang TNI, undang-undang Polri, tapi tidak ada evaluasi itu satu. Dan Enggak, itu udah Anda fakta. kan tadi ngomong undang-undang ASN kan? Iya. Itu yang buat kami. Iya betul. Dan semangatnya itu melindungi proteksi teman-teman ASN. Iya. Dari awal saya udah bilang undang-undang ini dan RPP-nya itu. Kalau Anda itu melindungi, kok Anda nggak evaluasi 10 tahun ini terhadap penyimpangan yang terjadi? Loh, Anda juga Di mana? diam aja. Loh, kita udah bersuara dari 10 tahun Nggak lalu, ada. Bang Doli. Kita nggak ngurusin undang-undang TNI, dari undang 10 polisi. dari 10 kita tahun. undang-undang ASN, Anda Lah, bilang tadi melindungi, kami udah melindungi. Justru Jadi undang-undang. jangan bilang enggak, Loh, enggak gitu dong. loh. Justru pelanggaran terhadap itu Kita terjadi buat melanggar revisi ASN undang-undang dan ini undang-undang untuk TNI 34 memproteksi. 2004. Ya kalau memprotes Anda evaluasi, kok nggak dievaluasi? Loh, ini evaluasinya buat undang-undang ini dan RPP ini sedang kita buat. Kalau evaluasi terjadi, bunyi dan pasalnya tadi Anda katakan sama. Oke. Lah. Yang kedua, kalau evaluasi terjadi, Anda panggil ombudsman. Seluruh mereka yang duduk di jabatan ombudsman dan di kementerian. RPP-nya sedang kita buat, Pak. Bukan soal RPP, Mas. Loh,
Anda kan membuat Undang-undang evaluasi. ASN itu dari 2014 Ya, sudah dibuat. evaluasi undang-undang, peraturan dengan undang-undang lagi. Peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintahnya. Sekarang kita mau buat. Kalau Anda bilang tadi tidak mungkin ya ada direktur dan dirjen sampai itu yang mau kita jaga, Pak. Enggak, cara jaganya gimana? Loh, Kalau Anda undang-undangnya dan ingin- RPP-nya. kalau Anda- Nanti kalau udah datang RPP-nya, Anda kita ajak Kalau diskusi. Anda menjaga, ya poin pertama adalah sederhana. Evaluasi Kementerian BUMN. Panggil tuh Erick Thohir. Kenapa terjadi seperti ini? Loh, iya nanti silakan kemarin aja sampai kenapa nggak dipanggil? Bukan, Beberapa saya nggak kementerian. bicara BUMN, saya nggak bicara TNI, saya bicara tentang ASN karena Anda singgung tadi melindungi ASN. Kan Anda bilang semangatnya melindungi. Iya. Kalau melindungi ASN hari ini faktanya dia tidak terlindungi karena tiba-tiba ada anggota. Makanya kita koreksi dengan undang-undang Oke. baru, dengan RPP baru. Kita akhiri Bukan debat maksud ini, RPP, Mas. ternyata Bukan makin evaluasi. seru dan sepertinya semua pihak setuju bahwa dui fungsi seperti zaman Orde Baru jangan sampai terjadi. Itu aja yang bisa kita simpulkan. Ya, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya yang hot-hot di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.